Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurina ad-dunya wad-din. Wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni li nafsi tarfata 'ain. Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimni wa ya mufahhima Sulaiman fahimni. Para al-ikhwah dan akhwatu fillah jemaah masjid apa namanya? Baitul Ma'mur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji dan memuja Allah Jalla wa'ala atas limpahan rahmatnya dan cucuran nikmatnya pada kita. Hingga detik ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kenikmatan Islam dan iman, kemudahan untuk melangkahkan kaki menimba ilmu. Semoga Allah berikan kepada kita keistiqomahan dalam menimba ilmu ini. Allah mudahkan kita untuk memahaminya, mengamalkannya, mendakwakannya, dan diberikan kesabaran dalamnya. Pada malam hari ini, ikhwati fillah, kita lanjutkan pembahasan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, ya, yang berkaitan dengan faslun fi adabil muasyarah. Fasal pembahasan tentang bagaimana adab dalam mempergauli keluarga. Wan nadhar fi ma 'ala az-zawj wa fi ma 'ala az-zawjah, dan melihat apa hak-hak yang wajib ditunaikan oleh suami ataupun istri. Ikhwati fillah rahimakumullah, kehidupan dunia ini dibangun di atas hak dan kewajiban. Hubungan kita dengan Allah pun dibangun di atas hak dan kewajiban. Ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, "Atadri ma haqqul ibadi 'ala Allah? Wa ma haqqullah 'ala al-ibad?" Tahukah engkau apa, ya, ma haqqullah 'ala al-ibad? Tahukah engkau apa hak-hak Allah yang wajib ditunaikan hamba, dan apa pula hak-hak hamba yang Allah berjanji menunaikannya? Berkata Mu'adz, "Allah wa Rasuluhu a'lam." Berkata Rasulullah, "Haqqullah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an." Hak Allah yang wajib ditunaikan hamba adalah agar mereka menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan apapun juga. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba atas Allah, bahwasanya Allah tabaraka taala mengharamkan bagi mereka, ya, neraka apabila mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam rumah tangga. Amma az-zawju, adapun suami, fa alaihi mura'atul i'tidal wal adab fi 12 amran. Wajib bagi suami memperhatikan, ya, adab-adab yang terdapat dalam 12 poin di bawah ini. Al-awwal al-walimah fa innaha mustahabbah. Kewajiban suami adalah berupaya untuk menunaikan walimah, walaupun hukum asalnya walimah adalah mustahabbah. Jadi walimah dari suami, bukan dari istri. Apabila keluarga istri juga ingin membuat acara walimah, sebagaimana sebagian masyarakat kita, 2 kali walimah, sekali di rumah suami, sekali di rumah istri, insyaallah tabaraka taala tak mengapa. Karena perkara walimah adalah perkara yang kembali kepada adat, ya, dan hukum asal adat adalah boleh sampai ada larangan. Misalnya walimah di rumah suami minggu ini, minggu depan di rumah istri, nggak ada masalah. Tapi, ya, hukum asalnya walimah itu adalah hal yang wajib dilakukan oleh suami apabila memiliki kemampuan, ya, diupayakan dia melakukan walimah. Berkata Rasulullah kepada Abdurrahman bin Auf, "Aulim walau bisyatin," buatlah walimah sekalipun dengan 1 ekor kambing. Ya,
dalam hal ketidakmampuan tentunya gugur baginya kewajiban walimah. Karena sebagian sahabat mereka menikah tanpa ada walimah. Dan walimah banyak sekali keutamaan dan fungsinya. Di antaranya adalah syukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan baginya untuk menikah. Di antaranya adalah mempermaklumkan kepada khalayak ramai bahwasanya ya si fulan dan si fulanah telah terikat dengan hubungan pernikahan. Ya, agar menghilangkan segala macam bentuk prasangka-prasangka buruk jika melihat keduanya berjalan. Di antara hikmah walimah, ikhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kedua mempelai mendapatkan doa-doa daripada kaum muslimin yang datang ke acara walimah. Apa doanya? Allahumma, siapa yang hafal doanya? Allahumma barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Kalau antum mau didoakan seperti ini, cepat-cepatlah menikah. Ya. Mendapatkan doa daripada orang-orang yang datang kepadanya. Fa innaha mustahabbah, hukum asalnya mustahabbah. Ia memalingkan dari kewajiban kepada mustahabbah karena ada sebagian sahabat mereka menikah tanpa walimah. Dan walimah tidak harus besar, tidak harus mewah. Nabi pernah walimah dengan mengumpulkan makanan yang ada pada sahabat, disatukan kemudian dipanggillah para sahabat-sahabat. Ya, disederhanakan walimah. Islam agama yang mudah, ad-dinu yusrun. Agama ini mudah, wal nusyadda dina ahadun illa ghalabah. Tidak ada orang yang persulit agama kecuali akan dikalahkan agama. Ya. Apalagi sampai mengutang sana sini, mempersulit dirinya. Ya, sewa gedung sampai sekian ratus juta. Selesai walimah seminggu mereka bercerai karena berkelahi siapa yang bayar utang. Kadang-kadang untuk gaunnya aja mungkin 10 juta. Gaun aja, pinjam lagi. Ya. Kemudian ada pun yang kedua, husnul khuluqi ma'az zaujat. Kewajiban suami yang kedua adalah berupaya untuk berperangai yang baik terhadap istri-istri. Allah Jalla wa'ala memerintahkan suami berperangai baik kepada istri. Kata Allah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf, yang baik. Ya. Di antara bentuk husnul khuluqi adalah ya, kepada mereka berkata-kata yang lemah dan lembut kepada mereka. Dan tidak menjelek-jelekkan mereka, tidak mengajak mereka. Ya, dalam bahasa Arab kalau suami marah, qabbahakillah, ya, semoga engkau dibuat jelek oleh Allah. Ini tak boleh. Ya, dilarang. Dan dilarang kita mencela pasangan kita, tak boleh. Akan mengkeruhkan hubungan rumah tangga. Husnul khuluq, ya, ma'az zaujat, dengan istri-istri. Dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita tentang siapa yang terbaik di antara kita. Kata Nabi, khairukum li ahlihi. Orang terbaik adalah yang terbaik dengan istri-istrinya, keluarganya. Kalau mau tahu orang baik, tak usah payah-payah. Ya, tak usah pasang CCTV sana sini. Datang saja ke istrinya, tanya, kira-kira gimana suamimu itu? Suamiku Masya Allah, tabarakallah, baik sama kawan-kawannya, pelit sama aku. Tahulah kita. Ya. Makanya sebaik-baik orang itu khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian yang terbaik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Aku yang terbaik dengan keluargaku. Ya. Kemudian yang ketiga, ihtimalul adha minhunna liqusuri aqlihinna. Wajiban suami yang ketiga adalah berusaha sabar, menahan diri, ya, dengan perangai mereka karena pendeknya akal mereka, liqusuri uqulihinna, tak sempurnanya akal mereka. Akal wanita setengah daripada akal pria. Logika mereka setengah daripada logika pria. Ya, karena itulah kesaksian satu orang pria sama dengan kesaksian dua orang wanita.
karakter mereka seperti itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ya, agar mereka siap untuk diayomi suami. Ya, siap untuk dipimpin suami. Ya, dengan kelemahan itulah mereka menjadi istri-istri kita yang kita cintai. Kalau mereka kuatnya sebagaimana kita, takut kita. Subhanallah. Ya, berkata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tentang kaum wanita, "Ma ra'aitu min naqisati dinin wa aqlin adhhaba bi lubbir rajul hazimi min ihdakunna." Tak pernahlah kulihat ada seseorang yang kurang akalnya, kurang agamanya, tapi dapat mempengaruhi pola berpikir, keputusan seorang laki-laki yang paling kuat. Ya, wanita tampaknya lemah tapi kuat. Banyak laki-laki menjadi baik atau menjadi buruk gara-gara istrinya. Tak pernah ngaji, gara-gara istrinya terus motivasi, ngajilah dia. Betul tidak? Betul? Gara-gara istri ngaji antum ini ya. Ya, awalnya mungkin, subhanallah. Sebaliknya andai kata istrinya buruk, istrinya jelek dan dia mempengaruhi suaminya, banyak suami menjadi buruk perangainya setelah menikah. Menjadi bakhil, menjadi kikir terhadap keluarganya. Dulu baik Masya Allah kepada ayah, kepada ibu, kerabat, saudara. Setelah menikah pelitnya minta ampun. Subhanallah. Gara-gara perangai istri. Ya, buka perusahaan, semua yang bekerja kerabat istrinya, kerabatnya gigit jari aja. Subhanallah. Jadi ikhwatul kiram dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah karakter mereka. Ya, mereka kata Nabi tak pernah ada orang yang lemah akalnya dan lemah agamanya. Berkata salah seorang mereka, "Ya Rasulullah, apa rupanya kurang akal kami? Kenapa Rasulullah mengatakan akal kami kurang?" Kata Rasulullah, bukankah kesaksian salah seorang laki-laki sama dengan kesaksian dua orang kalian? Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam Al-Qur'anul Karim, apa ayatnya? Antadilla ihdahuma wa fatudzakiru ihdahuma al-ukhra. Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar didatangkan dua orang perempuan ketika tak ada laki-laki, dengan tujuan jika yang satu itu salah, khilaf, lalai, diingatkan oleh yang lainnya. Ya. Fa in lam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani. Jika tak ada dua laki-laki sebagai saksi, maka hadirkan satu orang saksi dan dua perempuan. Ya, mimman tardawna minasyuhada, yang kalian rela sebagai saksi-saksi. Inilah kurang akal kalian. Ya. Adapun kurangnya agama kalian, bukankah kalian itu nifas, kalian haid, kalian meninggalkan sholat? Ya Rasulullah, itulah kurangnya agama kalian. Ya, hadis ini disebutkan oleh salah seorang ulama di hadapan wanita-wanita yang terkena paham sekuler, paham-paham gender, paham-paham feminis. Maka ada seorang perempuan yang angkat tangan, "Wahai Syekh, saya tak rela hadis ini dikatakan kami kurang akal." Ya, saya tak rela dikatakan kami kurang agama dan kurang akal. Ya. Fadhal Syekh. Jazakallah khairan. Hayakumullah. Sampai di mana tadi? Hah? Ya, ada yang protes. Saya tak setuju, Syekh. Kami perempuan tak kurang akal kami. Kami bisa kalahkan tuh laki-laki semua. Akal kami tak kurang, ya, agama kami tak kurang. Berkata Syekh tersebut, iya, memang hadis ini ditujukan kepada wanita-wanita salihat dari generasi salafus salih dan mengikuti mereka. Kalau kalian tidak, kalian memang bukan kurang akal, kalian memang bukan kurang agama, tapi kalian tak ada akal, tak ada agama. La aql wala din. Itu untuk dahulu perempuan-perempuan salafus salih. Kalian bukan kurang, tak ada lagi, tak ada otak kalian, tak ada agama kalian. Subhanallah. Oleh karena itulah laki-laki hendaklah berusaha untuk bersabar dengan sikap mereka. Ya, andai kata diikuti, bengkok kita dibuatnya. Jika dikeraskan, patah dia, cerai ujungnya. Ya, begitulah karakter wanita. Kata Rasulullah SAW, ya, فإنهن خلقنا من ضلع فإن أعلى شيء
fa inna a'waja dil'i a'lahu. Sesungguhnya wanita tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Yang paling bengkok adalah tulang rusuk yang paling atas. Ya, andai kata kau luruskan dia, kau luruskan maka dia akan patah. Apabila kau nikmati kebengkokan yang maka engkau akan bengkok bersama-samanya. Fastausu bin nisa'i khairan. Karena itulah berbuat baiklah kepada mereka. Jadi tak bisa dituruti terus. Subhanallah. Ya. Dalam hadis sahih, istausu bin nisa'i khairan fa innahunna khuliqna min dhil'in a'waj wa inna a'waja ma fi dhil'i a'lahu fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waja fastausu bin nisa'i khairan. Inilah hadisnya. Hendaklah kalian berbuat baik kepada kaum wanita karena mereka tercipta dari tulang rusuk yang bengkok dan yang paling bengkok adalah yang paling atas. Jika engkau berusaha untuk meluruskannya, kau akan patahkan dia. Ya, apabila engkau meninggalkannya dalam kebengkokan, maka engkau akan bengkok bersamanya. Karena itulah kalian hendaklah berbuat baik kepada kaum wanita, sabar dengan perangai mereka. Ya, yang merepet-repet, sabar. Pulang direpeti istri, sabar dik kata ustaz. Merepet aja lagi terus. Tak apa, mendengarkan. Subhanallah. Inilah perangai mereka. Wa'lam annahu laysa husnul khuluqi ma'al mar'ati ya kaffal adha anha. Bukanlah maksud berbuat baik kepada wanita tidak menyakiti mereka, bukan itu, bal ihtimalul adha. Makna husnul khuluqi, berbuat baik kepada istri, adalah ihtimalul adha minha, berusaha sabar dengan segala macam gangguan dari mereka. Wal hilmu ala tayshiha wa ghadabiha. Al hilmu, tenang menghadapi berbagai macam gejolak emosi mereka, kemarahan mereka. Iqtidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, demi mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi makna husnul khuluq terhadap istri bukan sekedar berbuat baik kepada mereka. Semua orang sanggup, tapi sabar dengan perangai jelek mereka. Allahu Akbar. Ya. Dalam rangka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa fi sahihain min hadits Umar, dalam hadis yang sahih dari jalan Umar, anna azwaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam kunna yuraji'nahu, bahwasanya sebagian dari istri Nabi ada yang mendebat Nabi, wa tahjuruhu, bahkan memboikot Nabi, ihdahunna al-yawma ila al-lail, kadang-kadang sepanjang siang, kadang-kadang sampai malam. Wal haditsu masyhur, dan hadis ini masyhur dalam Sahih Bukhari dan dalam Sahih Muslim, sebagaimana yang terjadi pada kisah Umar. Umar pulang ke rumah, dia bicara tentang suatu urusan, tiba-tiba istrinya ikut campur. Umar marah, kenapa kau ikut campur? Sejak kapan kau ikut campur urusan lelaki? Dia bilang, Umar, hai Ibnu Khattab, ya, kenapa kau harus ingkari saya, ya, yang menimbrung pada pembicaraanmu? Tidakkah engkau tahu itu isi Rasulullah SAW buat seperti ini, bahkan lebih daripada ini. Ada yang memboikot Nabi dari siang sampai malam. Kata Umar, yang benar kau ucapkan ini. Kau tak percaya, silahkan tanya kepada putrimu itu. Seketika Umar, ya, pakai baju langsung keluar cepat-cepat, datang kepada Hafsah, benar kalian memboikot Rasulullah SAW kadang-kadang sampai siang sampai malam? Benar, kata Hafsah. Benar. Wih, bahaya. Hei Hafsah, kau jangan ikut-ikut dia, mentang-mentang dia cantik, dicintai Nabi, kau jangan ikut-ikut dia. Maksudnya siapa? Aisyah. Andai kata Allah murka kepada, yakni apabila kau membuat nabinya murka, bahaya, Allah akan murka kepadamu. Andai kata kau minta sesuatu, minta kepada ayahmu, jangan kau persulit Nabi yang mulia SAW, aku khawatir nanti kau akan diceraikan. Ya, ini perkara, ya, yang terjadi pada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beberapa lama selang setelah itu, ya, ada yang ditunggu-tunggu para sahabat yang sangat menakutkan mereka. Itu apa? Kedatangan bala tentara Romawi, yang mereka mendengar Romawi siap untuk menghabisi kaum muslimin.
yang jumlah mereka ya ratusan kali lipat lebih banyak daripada kaum muslimin. Itu yang membuat mereka selalu menunggu beritanya. Tiba-tiba malam hari sahabat Umar yang bergantian ya ke kota bersama Nabi mendengarkan hadis Nabi, mengetuk pintu Umar keras-keras. Umar, kau udah tidur? Belum. Ada apa? Ketuk-ketuk pintu kuat-kuat. Bahaya Umar. Bahaya apa? Datang Romawi ya, lebih bahaya daripada itu lagi. Apa gerangan? Nabi menceraikan semua istri-istrinya. Benar kau bilang? Benar. Celaka Hafsah, sudah kuingatkan sejak dulu. Subhanallah. Pagi hari langsung berangkat Hafsah. Kau diceraikan Rasulullah? Tak tahulah Abi. Yang jelas dia tinggalkan kami semua. Sudah aku bilang dulu. Habis dimarahi. Subhanallah. Ya. Datang dia ke masjid, tengoknya orang semua sedang nangis. Ada yang di mimbar, dekat mimbar. Kenapa kan nangis? Rasulullah ceraikan semua istrinya. Sahabat sedih dengan kesedihan Rasulullah. Mana Rasulullah? Sekarang dia di sana itu menyendiri. Subhanallah. Datang Umar izin ya kepada salah seorang budaknya. Bilang kepada Rasulullah, Umar mau masuk. Dia pergi kemudian dia balik. Bagaimana? Nabi tak jawab. Umar pun pulang kembali ke masjid. Tengokinya orang-orang nangis. Tak iya ini. Kembali datang ke tempat Rasulullah menyendiri. Kau bilang sama dia, Umar mau datang. Dia berangkat ke atas. Umar mau datang. Nabi diam. Dia ke bawah. Bagaimana? Nabi diam. Tak iya ini. Kembali Umar pergi. Subhanallah. Jalan-jalan dia lihat-lihat. Akhirnya kembali lagi ketiga kalinya. Tolong kau bilang Umar mau ketemu Rasulullah. Dia naik. Turun. Silahkan Rasulullah menunggumu. Baru dia naik. Sampai di atas. Umar lihat Nabi tidur beralaskan tikar yang terbuat dari pelepah-pelepah kurma berbirat-birat berbekas-bekas. Ya, tubuh Nabi SAW lengannya, ya lihat ada sedikit gandum yang tergantung. Kata dia, ya Rasulullah, kulihat Kaisar dan Romawi ya, begitu kaya-kayanya raja-rajanya, mereka raja-raja dunia. Engkau adalah Rasul Rabbil Alamin, tapi begini kondisimu. Kata Rasulullah, ya Umar, itu untuk mereka di dunia, untuk kita nanti di akhirat. Ya Rasulullah, aku ini sekarang merasa aneh lah. Dulu kita kaum Quraisy, kita menguasai perempuan-perempuan kita. Tak ada berani nentang-nentang. Suatu hari aku datang bicara, ditentang sama istriku. Memang tak iya ini. Semenjak mereka gabung sama perempuan Ansar, mereka belajar menentang kita. Karena masyarakat Ansar dikuasai oleh kaum wanitanya. Mereka ambil akhlak Ansar. Ya Rasulullah, numpang nanya, engkau ceraikan semua istri-istrimu? Rasulullah pun tersenyum. Rasulullah kata tidak. Barulah Umar langsung lari ke bawah. Nabi belum menceraikan semua istrinya. Subhanallah. Inilah namanya berita. Ya. Jadi intinya ikhwatul kiram, kalau kita lanjutkan panjang kali kisah sampai besok pagi kita. Sikit aja. Ya. Inilah dia yang namanya husnul khuluq terhadap istri, sabar dengan berbagai macam perangai mereka. Yang keempat, an yula'ibaha wa yumazihaha. Hendaklah suami di antara hak atau di antara kewajiban suami adalah mau yakni bergurau dengan istrinya, bermain-main dengan istrinya, ya. Waqad sabaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah, dan Nabi pernah berlomba lari dengan Aisyah. Sebagaimana riwayat yang masyhur, ya. Kata Aisyah, dulu Nabi pernah mengajak aku berlomba lari. Dia suruh pasukan pergi jauh-jauh ke depan, kami di belakang. Dia berkata, Aisyah, ayo kita lomba lari. Ya, kami pun memulai dari start. Kami berlari, aku mengalahkannya. Ya, kata Rasulullah, nanti akan kubalas. Subhanallah. Tak berapa lama setelah itu mereka musafir. Ya, Aisyah telah menjadi lebih gemuk daripada sebelumnya karena ketika sebelumnya masih kecil. Ya, maka Rasulullah ajak kembali kita, yuk aku membalas kekalahanku. Mereka pun lomba lari, Rasulullah pun menang. Kata Rasulullah, inilah balasan yang dulu ya. Sama kita, satu sama. Subhanallah. Inilah namanya apa? Muda'abah. Ya, jadi suami itu bukan namanya suami yang disegani kalau harus bermuka singa. Selalu bermuka singa seram supaya istri segan, enggak. Tak seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wa kana yula'ibu nisa'ahu, dan dia senantiasa bersenda gurau dengan istri-istrinya. Wa qala li Jabir, pernah Rasulullah berkata kepada Jabir ketika menikahi seorang janda, halla bikran, ya Jabir, kenapa tidak kau nikahi saja perawan, tula'ibuha wa tula'ibuka, engkau bisa bersenda gurau dengannya, bersenang-senang dengannya. Ini menunjukkan bahwasanya suami hendaklah berupaya untuk bersenda gurau dengan istri-istrinya. Subhanallah. Wa dzalika an yakuna dzalika biqadar, tapi juga jangan berlebih-lebihan, secukupnya saja. Wala yanbasitu fid di'abati ila an tasqata haibatuhu, jangan sampai terlampau banyak bergurau sehingga hilanglah wibawanya di mata istrinya. Bil kulliyati indal mar'ah, tak lagi disegani. Maka ada ketentuannya, ada takarannya. Bal yanbaghi an yaqsuda tariqal iqtisad, hendaklah dia berusaha sekedarnya dalam perkara ini, tidak berlebih-lebihan. Waqad ruwina an Umar radhiyallahu anhu annahu ataba ala ba'di ummalihi, dan telah diriwayatkan bahwasanya Umar pernah mencela sebagian para pekerjanya, gubernurnya, para pejabat-pejabatnya. Fakallamathu imra'atu Umar fihi, maka ikut campurlah ketika itu istri Umar dalam hal ini. Faqalat ya Amirul Mukminin fi ma wajadta alaihi, wahai Amir Mukminin, kenapa kau harus marah dengan mereka ini? Kenapa kau harus marah kepada mereka? Qala ya aduwatallah, maka Umar pun marah, hei wanita, wa fi ma anta wa hadha, kau ikut campur, ini urusan laki-laki, ini urusan negara, kenapa kau harus ikut-ikut? Innama anti lu'batun yul'abu biki thumma tutrakina, sesungguhnya ibarat kan adalah ibarat boneka yang kami permain-mainkan, setelah itu kan ditinggalkan. Maksudnya apa? Jangan berlebih-lebihan dalam perkara ini sehingga jatuhlah wibawa suami di hadapan istrinya. Kalau sudah jatuh, bencana pun datang. Wibawa suami harus tegak di hadapan istrinya. Andai kata jatuh wibawanya, habis. Berubahlah, jadilah istrinya supir depan, dia di belakang, jadi kernek dia. Musibah dalam rumah tangga. Al-khamis, yang kelima, al-i'tidalu fil ghairah. Hendaklah suami benar-benar profesional dalam sifat cemburunya. Jangan memiliki cemburu buta, cemburu yang tak ada ujung pangkalnya, membuat istrinya sulit. Nampak orang langsung cemburu, nampak apapun cemburu, tak ada angin, tak ada hujan, cemburu. Ini tak baik. Sebagaimana perempuan pun tak baik. Bentar-bentar cemburu kepada suaminya, bentar-bentar buka handphone suami, bentar-bentar lihat dompet suami, ada enggak foto yang lain, orang lain selainnya. Jangan berlebih-lebihan. Wa huwa alla yataghafala an mabadi'il umur allati yukhsha ghawaiduha wa la yubalaghu fi isa'ati dhann, wa qad naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yatruqa ar-rajulu ahlahu laylan. Hendaklah seorang suami benar-benar profesional dalam menempatkan cemburunya. Jangan sampai berlebih-lebihan sehingga mendatangkan petaka baginya sendiri. Karena itulah Rasulullah melarang suami-suami pulang malam hari tanpa memberitahukan kepada istri terlebih dahulu, langsung ketok pintu rumah. Kenapa? Khawatir tiba-tiba muncul kecemburuan padanya. Mungkin ada tamu yang kerabatnya, langsung dia bunuh, langsung dia marah. Jangan, beritahu terlebih dahulu. Cemburu ini banyak merusak rumah tangga, membuat tak nyaman. Cemburu memang tanda cinta. Yang tak cinta tak ada cemburu. Karena ada cinta maka ada cemburu. Tapi jika berlebih-lebihan, dirunyamlah dia. Cemburu itu bagaikan garam dalam makanan. Subhanallah, tak ada garam tak enak makan, hambar. Kalau garam semua, hancur kita makannya, tak sanggup makannya. Begitulah cemburu. Harus ada dalam kehidupan rumah tangga cemburu. Berlebih-lebihan bahaya.
Ya, kemudian yang keenam, al-i'tidalu fi an-nafaqati wal qasdi duna al-israf wat taqtir. Hendaklah laki-laki berusaha memberikan nafkah ya yang cukup bagi keluarganya, tidak berlebih-lebihan sehingga mubazir, tidak pula terlampau sedikit sehingga sang istri kekurangan. Harus berusaha untuk ya memberikan kepada istri nafkah yang cukup baginya, tidak berlebih-lebihan ya, dan tidak pula istri-istrinya kekurangan karena sedikitnya nafkah yang diberikannya. Ini menjadi petaka dalam rumah tangga. Apa petaka rumah tangga? Suami kikir, bakhil, ya, gajinya besar, 1 bulan dapat 20 juta, ya, istri dia kasih cuma 1 bulan 500 ribu. Nah inilah dek, pandai-pandai lah dek gunakan 500 ribu ini. Mati istrinya guna 500 ribu di zaman seperti ini. Ya, jangan kikir, jangan bakhil, jangan pula berlebih-lebihan. Ya, sesuaikan dengan standar yang wajar. Ya. Wala yanbaghi lirrajuli an yasta'thira an ahlihi bit-ta'am at-tayyib. Dan jangan sampai seorang laki-laki dia makan yang enak-enak tapi istrinya tidak. Ya. Fa inna dzalika mimma yughiru sadr. Sesungguhnya hal ini akan membuat dada menjadi sesak, sempit dada. Dia makan siput, istrinya makan ikan asin kresek tiap hari. Tempe tahu. Ya. Nanti kalau istrinya minta tambah, bang, sekali daging lah bang. Kita harus zuhud deh. Zuhud. Sementara dia makan seafood. Subhanallah, sekali makan sekian ratus ribu, 500 ribu, 700 ribu. Subhanallah, tak boleh. Yang ketujuh, as-sabi' an yata'allam al-mutazawwij min ilmi al-haid wa ahkami. Seorang yang menikah hendaklah dia belajar tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan haid, ya. Penting bagi suami mengetahui hukum-hukum haid dan nifas. Wajib dia mengetahui hukum ini. Ustaz, aku kan laki-laki, tidak haid, tak nifas. Kenapa aku harus mengerti dan mengetahui? Ya, karena berkaitan denganmu. Andai kata kau tak bisa-bisa beda-bedakan darah, jangan-jangan ketika haid kau datangi dia. Ya, karena kau tak tahu hukum haid dan hukum nifas. Subhanallah. Jangan-jangan istrimu tak pernah berhenti darah karena kena istihadhah, tak kau datangi dia. Padahal boleh kau datangi. Ya, darah wanita itu ada bermacam-macam. Ada darah haid, ada darah nifas, ada darah istihadhah yang harus diketahui oleh suami hukum-hukumnya. Apa yang boleh bagi perempuan ketika haid, apa yang tak boleh, harus dipahami berkaitan dengannya. Ya, andai kata tak paham hukum-hukum haid dan nifas, bahaya dia. Yang seharusnya tak boleh dicampurinya. Tak tahu haid tak boleh campuri, dan dia tak tahu kapan perempuan bermula haid, kapan berakhir haid, tak belajar dia. Ya, sebagian perempuan darah tak langsung keluar banyak. Kadang-kadang sebelum keluar darah banyak, 1 hari sebelumnya telah tampak bercak-bercak, ya, pada pakaian dalamnya, coklat, kuning, ya. Ini sudah masuk ke dalam hukum haid. Tak boleh lagi disentuh-sentuh. Ya, sebagian perempuan gak langsung hilang darahnya. Sebelum hilang ada bercak-bercak, kadang-kadang warna hitam, kadang-kadang warna kuning. Ini masih digolongkan ke dalam hukum haid, karena satu paket dengan haid. Ya, kadang-kadang bukan dalam masa-masa haid muncul warna-warna keruh seperti ini, warna gelap seperti ini. Ini bukan haid, karena di luar siklus haid. Berkata Ummu Atiyah radhiyallahu anha, kunna la na'uddu al-qudrata was-sufrata ba'da tuhri syai'an. Kami tak pernah menganggap yang namanya warna keruh, warna hitam jika muncul di luar masa haid, tak kami anggap sama sekali. Ya, ini gimana kira-kira? Pernah dengar ini? Pernah enggak dengar? Bahaya antumnya. Bahaya kali. Harus tahu perkara-perkara haid dan nifas.
Subhanallah. Ya. Ma yadri bihi kaifa mu'asyaratul haid, agar dia tahu dengan hukum tersebut bagaimana mempergauli perempuan haid. Subhanallah. Wa yulaqqinuha al-i'tiqad as-sahih, wajib bagi suami mengajarkan istrinya akidah yang benar. Ya, akidah tauhid. Jangan sampai istri pergi ke dukun, pakai jimat dan seterusnya, ya. Kadang-kadang setelah menikah istrinya pergi ke dukun, menundukkan suaminya, gimana supaya suami tunduk kepadanya. Bahaya. Ya. Wa yazilu an qalbiha kulla bid'atin in kanat. Andai kata perempuan ini dalam hatinya ada berbagai macam bid'ah, wajib bagi sang suami menghilangkan bid'ah tersebut, menasihatinya, mengajarinya ini bid'ah tidak dalam agama Islam. Ini di karang-karang manusia, Rasulullah tak ajarkan, tinggalkan. Ya. Wa yu'allimu ahkam as-salati wal haid wal istihadhah. Wajib bagi suami mengajarkan istrinya jika istri tak paham tentang hukum-hukum haid, hukum istihadhah, hukum salat. Ya. Fayu'arrifuha, di antaranya wajib diberitahukan kepada istrinya, idzan qata'a damuha qabla al-maghrib bimiqdari rak'atin fa 'alaiha adh-dhuhru wal 'ashru. Wajib diberitahukan. Andai kata darah tersebut berhenti sesaat sebelum matahari tenggelam, wajib bagi dia mandi ketika telah bersih, dan wajib bagi dia mengerjakan 2 salat, zuhur dan asar. Nah, ini mazhabnya para sahabat-sahabat Nabi dan mazhabnya ulama-ulama Hanabilah. Kalau perempuan itu suci di akhir waktu asar, wajib bagi dia mandi mengerjakan zuhur dan asar. Ya. Karena 2 waktu ini adalah satu waktu ya dalam kondisi-kondisi safar, dan dalam kondisi-kondisi tertentu keduanya disatukan. Ya. Kata beliau, wa idzan qata'a damuha qabla subhi, andai kata darahnya itu bersih sebelum subuh, bimiqdar rakaah, kira-kira 1 rakaat, sempat dia mengerjakan salat ya sebelum subuh datang, fa 'alaiha qada'ul maghrib wal isya, wajib bagi dia mengqadha, mengerjakan salat maghrib dan isya baru subuh. Wa hadza la yakadun nisa yura'inahu, dan hal ini banyak yang perempuan tak tahu hukumnya. Sudah paham? Jelas? Kalau istri kita haidnya itu terhenti, misalnya maghrib jam 6, jam setengah 6 berhenti haidnya, wajib bagi dia mandi, wajib bagi dia mengerjakan apa tadi? Zuhur dan asar. Karena itu ini kerjakan para sahabat-sahabat. Karena 2 waktu ini dikumpulkan dalam kondisi-kondisi seperti ini. Kondisi musafir, kondisi sakit, kondisi darurat. Dikumpulkan, dianggap satu waktu dia. Maka 2 kewajiban. Ya. Atsamin, yang ke-8. Idza kanat lahu, ini senang kaum laki-laki ini. Idza kanat lahu niswatun, jika dia memiliki lebih daripada 1 istri. Nah, yanbaghi an ya'dila bainahunna, maka wajib bagi dia berlaku adil terhadap istri-istrinya. Ya. Wal adlu, dan yang dimaksudkan dengan adil di sini adalah fil mabiti wal ata. Fil mabit, dalam bermalam wajib adil, dalam pemberian wajib adil. Tentunya wajib adil dalam pemberian, ya, dengan menempatkan pemberian itu sesuai dengan hajat. Istri yang pertama anaknya 3, istri yang kedua anaknya 1, contohnya. Ya, tentunya antara 3 dan 1 tak sama. Ya, atau istri yang pertama anaknya sudah besar-besar, banyak kebutuhan sekolahnya, istri yang kedua anaknya kecil-kecil, disesuaikan. Itulah makna adil. Dalam nafkah, ya. Dalam malam wajib adil. 1 malam 1 malam, jika 2 malam 2 malam, 3 malam 3 malam, sesuai kesepakatan bersama. La fil hubbi wal wat'i. Adapun dalam masalah kecintaan, dalam masalah mencampuri istri-istrinya, tidak dituntut harus berlaku adil, karena hal ini tak dapat dikuasai manusia.
Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah mengadukan keluhannya kepada Allah karena dia lebih condong kepada ibunda kita Aisyah. Dia mengatakan, ya Rabbi, ya Tuhanku, ya sesungguhnya cinta ini bukan milikku tapi milikmu. Maka janganlah kau hukum aku dengan kecintaanku ini yang lebih kepadanya. Fala talumni fi ma tamlikuhu wal amlikuhu. Jangan celah saya dalam cinta yang sebenarnya milikmu. Engkau yang berikan ke dalam hatiku, bukan milikku. Subhanallah. Kecintaan itu Allah yang akan berikan kepada seorang. Ya, maka hal ini tidak tercela. Tapi jangan ditampakkannya berlebihan kepada istri yang lain. Ya, jangan dia berbuat zalim dengan istri yang lain, mentang cinta kepada yang ini, akhirnya yang lain dibuat seolah-olah tergantung tak bertali, tak pernah didatangin. Yang ini 24 jam dengan yang ini 24 bulan baru datang ke rumahnya. Sama-sama 24 jam di rumahnya, ini 24 bulan sekali datang ke rumahnya. Tak benar. Ya, bahaya kalau tak berlaku adil nanti di hari kiamat. Jalan kondisi bahunya miring-miring gini, bahaya. Subhanallah. Fa in safara wa arada istishab ihdahunna aqra bainahunna. Kalau dia mau musafir, ya, sementara mereka belum ada giliran dan ingin ketika itu ya dibawa salah seorang mereka dan tidak ada yang berhak satu sama lain. Ketika itu dibuatlah undian. Siapa yang keluar namanya itu yang pergi bersama Nabi. Yang lain menyusul. Ya. Kayak seperti apa namanya itu? Jula-jula, apa namanya? Harisan. Harisan, masukkan nama-nama, kemudian dikocok-kocok, nah ambil, keluar nama si fulan, dia yang dapat uang harisan. Begitulah kira-kira. Masukkan nama-nama istrinya, nah ambil, diambil, nah nama si fulan keluar, dah, buang, pergi dia sekarang. Berikutnya tinggal lagi yang lain. Namanya apa? Al-Qur'ah, undian. Fa'ayatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha. Mana yang keluar bagiannya, maka dia yang keluar bersama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang kesembilan, an-nushuz. An-nushuz, apa kewajiban suami ketika melihat istrinya itu mulai tampak padanya an-nushuz. Apa itu nushuz? Secara bahasa an-nushuz adalah sesuatu yang tinggi, gundukan tanah yang tinggi dari tanah yang lain, namanya an-nushuz. Adapun dalam istilah fikih, an-nushuz adalah istri yang merasa lebih hebat dari suami, merasa lebih tinggi derajatnya daripada suami, ya, merasa dia lebih layak dituruti daripada menuruti suaminya. Intinya dia ingin memegang tampuk pemimpin rumah tangga. Inilah namanya nushuz. Tak mau diatur, dia mau mengatur. Ya, tak mau diarahkan, dia ingin mengarahkan. Apa dia katakan itu harus diturutin. Suaminya harus tunduk kepadanya. Ini namanya nushuz. Fa idza kana an-nushuzu min al-mar'ati, jika tampak nushuz dari istrinya, falahu an yu'addibaha, hendaklah dia berusaha untuk meluruskan istrinya. Ya, wa yahmiluha 'ala at-ta'ati qahran. Hendaklah dia berusaha untuk menundukkan istrinya agar taat patuh kepadanya. Ya. Dia harus tundukkan istrinya, harus patuh kepadanya. Walakinnahu yanbaghi an yatadarraja fi ta'dibiha. Tapi dalam meluruskan karakter istrinya ini yang tampak padanya nusyuz, hendaklah dia mengikuti proses yang diajarkan Quran, namanya tadarruj. Bitaqdimin wa'dhi wa takhwif. Pertama dengan nasihat, peringatan, tak boleh gini Dik, ya, hal ini terlarang, Nabi melarang perempuan seperti ini, dengan nasihat. Ya, ini langkah pertama. Kata Allah, wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna. Dan adapun perempuan-perempuan yang engkau khawatir mereka membangkang kepada kalian, fa'idhuhunna, nasihatilah mereka. Ini langkah pertama. Ya,
dinasihati, diberi ancaman, bahaya loh nanti kau seperti ini akan seperti ini dampaknya. Diancam, ya, dinasihatin. Fa in lam yanfa' hajaraha fil madja'. Jika tak bermanfaat, tak guna nasihat, tetap membangkang, naiklah kepada langkah kedua. Hajaraha fil madja', hendaklah dia tinggalkan istrinya, tidak mencampurinya, tak mau seranjang dengannya. Fa wallaha dhahrah, hendaklah dia beri kepada istrinya punggungnya, ini untukmu, ini punggungku untukmu. Fa walla dhahrah, ya, tak mau lihat-lihat istrinya, kasih punggungnya. Subhanallah. Ini perlu yang kedua, ya. Karena sebagian besar wanita ketika dia perbuat seperti ini suaminya, berat baginya. Akhirnya dia kembali kepada fitrahnya, diayomi suami, bukan mengayomi suami. Ya. Begitu Allah mengajarkan. Wan farada anha bil firash, atau pisah ranjang, tak sama seranjang dengannya. Ya. Wa hajaraha fil kalam, baikot, tak usah bicara dengannya. Duna thalathati ayyam, ya, selama 3 hari, kurang dari 3 hari tak usah bicara, boikot dia, diamkan saja. Dan jangan panjang-panjang, kasihan dia sampai lebih seminggu, 2 minggu, 3 hari. Kata Nabi, la yahilu li muslimin an yahjuru akhahu fawqa 3 layalin. Tak boleh seorang muslim itu memboikot, ya, saudaranya lebih daripada 3 hari. Andai kata terpaksa harus lebih daripada 3 hari, boleh juga, karena Rasulullah memboikot istrinya berapa hari? 1 bulan. Nabi memboikot seluruh istrinya 1 bulan. Tinggalkannya semua rumah-rumah istrinya. Ya, Nabi SAW menginap di rumah kecil yang dibuat untuknya SAW selama 1 bulan. Tak pernah jumpa mereka, tak pernah bicara dengan mereka. Jika memang di situ terdapat kemaslahatan, ya. Fa in lam yanfa', jika tak guna juga, dikasih punggung pun tak guna, santai kawan tidur, gak ada masalah. Subhanallah. Dinasihati tak mempan, pisah ranjang pun tak mempan, ya. Suaminya bingung. Ketika itu darabaha darban ghaira mubarrihin, diizinkan suami memukul istrinya pukulan yang tak boleh kasar, memberikan bekas, tak boleh. Ya, karena tujuannya mendidik, bukan mencelakai. Ya, ambil bantal tuh, pukulkan bantal ke dia dengan marah, nih contohnya. Ya, ambil 2 lidi, pukulkan ke dia. Contoh, kayu siwak, pecil. Kenapa Islam membolehkan demikian? Karena kemudaratan memukul istri dengan pukulan yang tak mencederai dia ini lebih besar daripada mudarat menceraikan dia, lebih besar dampaknya. Maka Islam jika ada 2 kemudaratan, dipilih mana yang paling kecil. Melubangi sampan, ya, pada kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa, itu kemudaratan, rusak sampan, tenggelam sampan, dibolongi, akhirnya dia pun tenggelam, tak bisa berlayar. Apakah ini kerusakan? Ya. Tapi jika tak dilubangi itu sampan, dia berlayar, akan dirampok oleh seorang raja yang zalim. Mana lebih baik? Berlubang bisa diperbaikin, ya. Tapi andai kata dia ambil raja dengan kezaliman, habis. Ya, begitu juga lah dengan masalah ini. Dan ayat Al-Quranul Karim ini banyak dikritisi oleh kaum feminis. Laki-laki mendikte perempuan, laki-laki dalam Islam menzalimi perempuan. Padahal wallahi dalam Islam perempuan yang begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka jadi ratu dalam rumah tangga mereka, tak payah pergi kerja sampai tengah malam, sampai pagi pulang ngantuk-ngantuk. Di pekerjaan kadang-kadang dilecehkan kaum laki-laki, campur baur perempuan laki-laki. Ya, di segala macam dampaknya perempuan mulia.
Ya. Kata Allah, fa'idhuhunna, nasihati mereka, wahjuruhunna fil madaji, pisah ranjang dengan mereka, ya. Wadribuhunna, tak juga mempan, pukul. Ketika ayat ini turun, banyak sahabat yang datang, ya, memukuli istri-istrinya. Sehingga ketika itu datanglah perempuan, ya Rasulullah, sekarang banyak kami kena tangan suami-suami kami. Ya, maka kata Nabi SAW, laisa ulaika bi khiyarikum, yang tukang pukul istri bukan yang baik di antara suami-suami itu. Karena Nabi SAW tak pernah pukul istrinya. Datang dua orang laki-laki melamar salah seorang perempuan. Perempuan ini pun datang pada Nabi, ya Rasulullah, dua orang laki-laki ingin melamarku. Yang mana aku pilih? Siapa keduanya? Satu ya Rasulullah, Abu Jaham. Yang kedua ya Rasulullah, Muawiyah. Yang mana aku pilih? Kata Rasulullah, Abu Jaham. Amma Abu Jaham jarang-jarang cemetinya nganggur, jarang-jarang nganggur cemetinya itu. Berarti apa? Selalu memukul. Itu jarang cemetinya nganggur itu. Ya, adapun Muawiyah miskin sa'lukun la malalahu, tak ada hartanya. Apa yang kau diberikan, apa yang diberikan kepadamu nanti? Aku rasa tak baiklah kau nikah sama Usama. Ya. Intinya ini enggak baik. Ya. Memukul tak baik. Dan dia solusi sebelum solusi terakhir. Jika dipukul pun tak mempan, tak ada jalan lain setelah itu kecuali apa? Cerai. Dan cerai pun diberikan Islam 3 tahapan. 1, 2, 3. Tak boleh sekaligus ku ceraikan kau talak 3. Supaya laki-laki bisa kembali kepada istrinya ketika istri telah bertobat, ya, telah sadar, menyesal, masih kembali rujuk bisa. Jika itu masih talak 1 dan talak 2. Wa huwa alla yudma laha, pukulan jangan mengalirkan darah, jisman, tubuhnya tak boleh terluka. Wala yadribu wajhaha, dan jangan dia pukul wajahnya. Al-ashir, yang ke-10, fi adabil jima', adab dalam mendatangi istrinya, yustahabbul bidayah bit tasmiyah, disunahkan mengucapkan nama Allah sebelum mencampuri keluarganya agar syaitan menjauh. Karena syaitan mengikuti anak Adam dalam semua kegiatannya, dalam makan, dalam minum, dalam mencampuri keluarganya, dalam hartanya. Kata Allah, wasyarikum fil amwali wal auladi wa'idhum, bergabunglah engkau dengan mereka dalam harta mereka, dalam anak-anak mereka. Ya, maka dianjurkan seseorang sebelum mencampuri keluarganya mengucapkan Bismillah, Allahumma jannibna syaitana wa jannibi syaitana ma razaqtana, wal inhirab anil qiblah, berusaha untuk berpaling daripada kiblat. Ini tak ada dasarnya. Karena ini hukum adalah perkara adat istiadat, ya. Maka tak ada ketika itu masalah. Dalilnya tak ada. Bahkan Allah mengatakan, wa'tu harthakum anna syi'tum, datangilah ladang kalian sebagaimana kalian mau. Ya. Wa an yattaghatta huwa wa ahluhu bi thawbin, hendaklah mereka menutup yakni tubuh mereka dengan pakaian. Ini pun tak ada dasarnya yang sahih. Hadis-hadisnya dhaif. Tak ada sama sekali hadis yang sahih. Ya. Wa an la yakuna mutajarridaini, jangan sampai keduanya tanpa busana, juga tak benar. Tak mengapa, karena semua hadis dalam hal ini semuanya dhaif. Hadis yang dhaif di antaranya adalah perkataan Ibunda Aisyah, ma ra'aitu minhu wa la ra'a minni, aku tak pernah melihatnya dan dia tak pernah melihatku. Ini tak benar hadisnya. Ya, bahkan Imam Bukhari menyebutkan bab tentang mandinya istri dan suami bersama-sama. Disebutkan hadis Aisyah yang mandi bersama dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, menunjukkan kepada kita aurat suami itu halal bagi istri, demikian juga sebaliknya. Berkata Rasulullah SAW, ihfaz aurataka, kau jaga auratmu, illa min imra'atika, kecuali daripada istrimu, atau ma malakat yaminuka, atau budak-budak yang kau miliki. Selama dia istri, selama dia budak, halal. Ya, bersenang-senang dengannya.
Ya Allah yang menghalalkan demikian. Ya. Wa an yabda'a bil mula'abati wad dhammi wat taqbil, hendaklah dia sebelum mencampur isinya terlebih dahulu melakukan pemanasan, ya, memeluk, mencium dan sejenisnya. Wa min al ulama man istahabba al jima'a yaum al jum'ah, di antara ulama ada yang menyunahkan berjima minimal seminggu sekali malam Jumat. Ya, karena ada hadis man ightasala wa ghassal, ya, barang siapa yang di hari Jumat dia mandi Jumat wa ghassal, atau dia mewajibkan diri mandi karena dia baru berhubungan dan datang ke salat Jumat sampai akhir hadis. Thumma idza qada watarahu falyatamahhal litaqdi wataraha, jika dia telah menyelesaikan hajatnya hendaklah dia menunda, sabar sampai isinya menyelesaikan hajatnya pula. Fa inna inzalaha rubbama ta'akhkhar, karena kebanyakan wanita itu terlambat. Ya. Wa min al-adabi, dan di antara adab dalam perkara ini, an ta'tazirul haidu bi izarin min haqwiha, seorang perempuan dalam kondisi haid jika ingin dicumbui oleh suaminya wajib baginya untuk menutup dengan kain, ya, ila ma bain rukbah, antara, ya, pusar sampai ke apa yang terdapat di antara kedua lututnya. Idza arada istimta' biha, jika dia ingin bersenang-senang dengan istrinya. Wala yajuzu wat'uha fil haid, dan haram bagi seorang suami mencampur istri dalam kondisi haid. Wala fid dubur, apalagi mencampurnya di belakangnya, di duburnya. Wa man arada an yujami'a maratan thaniyatan yustahabbu lahu an yaghsila farjahu wa yatawadda, barang siapa yang ingin kembali mengulangi mencampuri keluarganya hendaklah dia terlebih dahulu mandi atau minimal berwudu. Ya. ومن الآداب ألا يحلق شعره ولا يقلم أظفاره ولا يخرج دما وهو جنوب. Di antara adab dalam kondisi ini junub, jangan sampai dia mencukur rambutnya, memotong kukunya, mengeluarkan darah dalam kondisi junub. Ini tidak benar, karena tak ada satu pun riwayat yang melarang. Boleh saja orang sedang junub memotong kuku, boleh, tak ada larangan. Semua hadisnya dhaif, dan ini perkara yang membutuhkan hadis yang sahih. Ketika dia junub memotong rambut, potong, enggak ada masalah. Karena tak ada satu hadis yang mendukung pendapat ini. Ini disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, ini ringkas oleh Imam, ya, Ibnu Qudamah, ringkasan. Wa ammal azlu fahuwa mubahun ma'al karah, adapun hukum azal dibolehkan tapi tak disukai. Itu al-azal adalah menumpahkan sperma di luar kemaluan. Al-hadi ashar, adapun yang ke-11, fi adabil wiladah, adab ketika sang istri melahirkan. Wahya sittah, dan dia ada 6 perkara. Al-awwal an yakthura farahuhu bil-dzakari wa huznuhu bil-untha fa innahu la yadri fi ayyihim al-khair. Adab ketika sang istri melahirkan, jangan sampai dia berlebihan ketika lahir anak laki-laki, sedih ketika anak perempuan, tak boleh. Sebagian orang kalau andai kata laki-laki senang bukan gebalang, jika istrinya melahirkan perempuan dia kutuk istrinya, dia salahkan istrinya, dia bersedih dengannya. Ini tak boleh, ya, karena dia tak tahu mana yang kelak akan berikan baginya kebaikan, apakah yang perempuan atau yang laki-laki. Yang kedua, an yu'adzina fi udhunil maulud hina yulad, hendaklah dia mengazankan di telinga sang bayi ketika dilahirkan. Hal ini perkara yang dipersisihkan di kalangan ulama. Mereka bersisih mengenai kesahihan hadis dalam mengazankan bayi. Sebagian mentaifkan hadis tersebut, sebagian mensahihkan. Maka yang mentaifkan tak perlu dipakai ini, karena azan memanggil orang untuk salat. Ya. Di antara yang melemahkan Syekh Al-Albani rahimahullah tabaraka taala. Yang ketiga, an yusammiyahu isman hasanan, hendaklah memberikan nama yang baik kepada anaknya ketika lahir. Ya, wa fi afradi Muslim, inna ahabba asma'akum ila Allah Abdullah wa Abdurrahman. Dalam riwayat Muslim yang diriwayatkan sendiri, Rasulullah berkata, sesungguhnya sebaik-baik nama kalian, ya, yang kalian namakan dengannya anak-anak kalian adalah Abdullah dan Abdurrahman. Wa man kana lahu ismun makruh, andai kata anaknya punya nama jelek, ya, ustuhibba lahu tabdiluh, disunnahkan mengganti nama.
Ya, faqad ghayyara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asma'a jamaah. Nabi pernah merubah nama sebagian orang, tapi tak wajib semua nama dirubah. Yang dirubah yang mana? Yang jelek-jelek saja. Karena ada etikat yang ini jadi bid'ah dia. Apa itu? Tiap orang mulai belajar mengaji akhirnya rubah nama. Hijrah, nama hijrahku. Tak ada nama hijrah. Kau siapa? Namaku Buyung. Tapi setelah aku belajar agama hijrah, namaku contohnya Fulan, namaku Kasyah. Itu nama hijrah lo. Nama asliku Buyung. Tak usah, andai kata namanya tidak buruk, nggak usah diganti. Tak ada namanya nama-nama hijrah, tak ada. Ya, Nabi hanya mengganti nama sahabat-sahabat yang berlebihan kandungan maknanya, atau ya nama tersebut jelek maknanya. Ya. Waqad kariha min al-asma'i Aflah wa Nafi' wa Yasar wa Rabah wa Barakah li'annahu yuqal ahwa thammata fa yuqal la. Di antara nama-nama yang tak disukai seperti Aflah, karena kalau ditanya arti Aflah adalah orang beruntung. Ada di sana orang beruntung, tak ada yang beruntung, karena itu dilarang. Ya, ada di sana Nafi yang bermanfaat, tak ada yang bermanfaat. Ya, dan seterusnya. Kemudian yang keempat al-aqiqah. Kewajiban seorang ayah mengakikahkan putranya menurut sebagian ulama wajib. Pendapat yang paling sahih tidak wajib tapi dianjurkan ketika mampu, sangat dianjurkan. Laki-laki 2, perempuan 1. Yang kelima, an yuhannikahu bitamratin aw halawah. Hendaklah ditahnik sang anak ketika lahir. Dan tahnik ini ulama bersisi apakah semua orang tua boleh mentahnik anaknya, ya, atau ini hanyalah kekhususan Nabi. Sebagian mengatakan ini kekhususan Nabi belaka. Yang sahih, setiap orang tua berhak mentahnik anaknya untuk melatih sang anak mulai menggunakan ya mulutnya. Yang keenam, khitan. Kemudian perkara yang terakhir, yang ke-12, tadi disebutkan ada 12 poin ya. Mimma yata'allaqu bizawaj at-talaq, yang berkaitan dengan menikah adalah perkara perceraian. Fa huwa abghadul mubahati ila Allah. Dialah perkara mubah yang sangat dibenci Allah. Hadisnya tak sahih. Tak sahih. Abghadul halal ila Allah at-talaq, tak sahih hadisnya, dilemahkan ulama. Fa yakrahu lirajuli an yufaja'a bihil mar'ah min ghairi dhanbin. Tak disukai laki-laki menceraikan istri tanpa ada dosa. Tak ada pasal engkau kuceraikan, tak ada, tak boleh. Wala yajuzu lil mar'ati an tulji'ahu ila talaq, ya jangan pula perempuan nantang-nantang ceraikan aku, ceraikan aku, ceraikan aku. Membuat suami akhirnya marah, engkau kuceraikan. Gara-gara apa? Dia minta. Fa idza arada at-talaq falyura'i fihi arba'ata asya'. Jika ingin menceraikan istrinya, perhatikan 4 hal. Pertama, hendaklah dia an yutalliqaha fi tuhrin, menceraikan istri dalam keadaan istrinya suci, lam yusibha fihi, dan tidak dia campuri. Kalau mau jatuhkan talak, bukan kapan marah kita jatuhkan talak. Andai kata tadi malam kita campuri dia, hari ini kita marah, tak boleh kita ceraikan dia. Karena telah kita campuri, tunggu nanti sampai dia haid. Selepas haid bersih, ketika bersih itulah baru jatuhkan talak. Itu yang sunnah. Ya, supaya kita netral ketika menjatuhkan talak, bukan karena marah. Li'alla tatula 'alaiha al-iddah, ya. Hendaklah dijatuhkan dalam keadaan suci yang belum disentuh, supaya tak menjadi panjang nanti masa iddahnya. Kenapa? Ternyata setelah dicampurinya hamil, jadi panjang, jadi 9 bulan iddahnya sampai melahirkan dan seterusnya. Yang kedua, an yaqtasira 'ala talqatin wahidah, hendaklah dia menceraikan saya dengan 1 talak. Jangan langsung sekaligus 3 talak. Liyastafida biha raj'ah in nadima, supaya bisa kembali kalau dia menyesal. Banyak orang jatuhkan talak saking marahnya langsung 3. Setelah itu pusing kepalanya mau kembali ke istrinya. Akhirnya dibayar orang supaya menikahi istrinya untuk diceraikan kembali. Namanya nikah tahlil, tak boleh. Yang ketiga, an yatalattafa fil amri fit talaq bi i'ta'iha ma tatamatta' bihi liyanjabir al faji. Andai kata dia ceraikan istrinya, beri kepada istrinya itu mut'ah,
kompensasi perceraian berupa harta atau pemberian tertentu membuat dia mengurangi rasa sedihnya. Ceraikan dia, berikan rumah untuknya. Ceraikan dia, berikan motor, mobil untuknya. Ya. Ya. Pernah diriwayatkan bahwasanya Al-Hasan bin Ali menceraikan istrinya. Al-Hasan bin Ali menceraikan istrinya dan dia kirimkan dengan bi'asyati alaf, 10.000 dirham sebagai kompensasi perceraian. Ketika dapat harta tersebut oleh mantan istrinya, dia pun berkata, mata'un qalil, ini harta tak ada apa-apanya bagiku, min habibin mufarik, daripada harus berpisah dengan kekasih hatiku yang menceraikanku. Subhanallah. Yang keempat, ketika telah dijatuhkan cerai, alla yufshi sirruha, jangan sebarkan rahasia istrinya atau mantan istrinya. Enggak boleh. Ya. Bahaya, enggak boleh. Oh, itu si fulana, itu mantanku tuh, seperti ini dia tuh. Tubuhnya seperti ini, tak boleh. Inna min asyarrin nasi indallahi manzilatan yaumil qiyamah, orang terjelek di hari kiamat ar-rajul yufdi ilal mar'ah. Laki-laki datang mencampuri perempuan, wa tufdi ilaihi, perempuan mencampuri suaminya, thumma yunshiru sirraha, kemudian dia sebarkan rahasia yang terdapat dalam istrinya. Tak boleh. Walaupun telah menjadi mantan. Ya. Wa ruya an ba'di salihin annahu arada talaqa imra'atihi, ada sebagian orang salih mau menceraikan istrinya. Faqila lahu, "Man ladzi yaribuka minha?" Mengapa kau ceraikan dia? Apa rupanya pasalnya? Apa sebabnya kau ceraikan dia? Faqala al-aqilu la yahtiku sirran. Dia bilang orang berakal tak akan mau membeberkan rahasia dirinya, keluarganya. Falamma talaqah, setelah diceraikannya perempuan tersebut, qila lahu, kembali orang bertanya, lima talaqtaha, kenapa kau ceraikan dia? Apa pasalnya? Faqala, maka dia menjawab, mali walimra'ati ghairi. Ada hubungan apa aku dengan dia? Dia bukan istriku. Ngapain aku harus ribut-ribut berbicara tentangnya? Enggak ada hubungan dengannya. Ya, ini semuanya fahadha kulluhu min bayani ma'al zawj. Apa yang wajib bagi seorang suami. Ya, kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz, jika ada suami yang bercanda dengan istrinya, tapi dalam bercanda itu suami menghina fisik istrinya dan istri tersebut juga membalas candanya dengan menghina fisik suaminya, bagaimana hukumnya? Dilarang saling menghina, tak boleh menghina. Ya, walaupun bercanda, lambat laun akan menimbulkan ya permusuhan, perselisihan, marah nanti dua-duanya. Ya. Jagalah hubungan antara keduanya. Bercandalah sewajarnya. Jangan dihina fisik istrinya. Oh, dasar pesek hidung kau tuh. Ya, kau pun ya macam-macam lah, tak boleh. Bagaimana menyikapi fenomena akhwat gadis-gadis yang sudah mengaji, tetapi mereka umumnya mayoritas tak mau untuk dita'adud. Wih, payah ini. Tanyalah ke mereka, jangan tanya ke saya. Sedangkan banyak dari kami ikhwan yang siap mampu untuk berta'adud. Benar. Sulit untuk mengamalkannya. Bukankah sensus perbandingan laki-laki dengan wanita sudah jauh jaraknya? Ya, pernah dengar 1/7 atau entah saat ini berapa? Mohon nasihat kepada kami Ustaz. Nasihat kepada antum, bersabar sampai Allah takdirkan antum untuk menikah lagi. Jangan terburu-buru. Siapkan mental. Nanti mau nikah sama yang kedua, tak berani ngomong sama istri, sembunyi nikahannya, bahaya. Nanti hari Sabtu, dek, abang mau meeting dek, pulang besok. Minggu depan, abang mau mancing dek, pulang besok. Kesian. Jadi banyak bohong dia. Kalau kau jantan, benar-benar kau jantan, katakan kepada istrimu, aku mau nikah lagi. Berani? Kau takut, jangan tanyalah. Seorang suami pergi untuk beberapa lama, kemudian ia pulang, sudah menikah lagi.
Lalu ia ingin menceraikan istrinya, istri tuanya, tapi istri tua tidak mau dicerai. Bagaimana dengan pernikahan mereka? Andai kata dijatuhkan, cerai jatuh. Tak bisa istri mengatakan saya tak mau dicerai, nggak bisa, jatuh. Ya. Bagaimana dengan pernikahan mereka? Ya, andai kata dijatuhkannya talak pada waktu yang tepat, jatuh talak tersebut. Hak talak adalah hak suami. Qadarallahu tabaraka ta'ala. Tak bisa lagi. Ya. Catatan suami tak lagi menafkahi. Apalagi suami tak menafkahi, itu apa diharap? Udah ganti suami yang menafkahin. Ya, dunia tak selebar daun kelor. Nggak usah diharap laki-laki yang tak menafkahi Anda. Mohon doanya Ustaz dari Ustaz dan jamaah yang hadir di majlis ini untuk kesembuhan istri ana yang sedang sakit sudah lama. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uka shifaan la yughadiru saqaman. Ya, amin. Ustaz, anak-anak umur 13 tahun alhamdulillah sudah rajin ke masjid, tapi sampai saat ini kalau sholat sering tidak baca. Mohon nasihatnya Ustaz dan bagaimana sikap orang tua. Tidak baca. Ya, sering tidak baca. Maksudnya apa? Gerakan saja. Bilang sama anak tersebut, "Hai nak, sholat itu bukan sekedar gerak-gerak saja, ada bacaan-bacaannya. Kalau andai kata kau mau mencontoh nabimu, bacalah ini baca Nabi. Ketika kau berdiri bacakan Fatihah. Nak, kau sholat itu sedang bermunajat dengan Tuhanmu. Kau bukan bisu. Kau sedang bermunajat dengan Tuhanmu, sedang berdialog. Ya, maka kau bacalah. Besarkan Tuhanmu ketika kau ruku, baca Subhana Rabbil Azim. Artinya Subhana, Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung. Ajari dia. Jangan-jangan dia nggak tahu. Kenapa dia diam? Tak tahu aku ya. Ajarkan dia. Istri anak kuliah di luar kota. Kuliah ya. Dan kami tinggal di Bekasi, pergi tanpa mahram. Apakah ini masalah? Masalah lah. Dilarang perempuan pergi jauh-jauh sampai keluar kota dalam batasan safar tanpa mahram. Istri anak kerja campur baur dengan pria, kerja dengan alasan memenuhi biaya kuliahnya. Masalah? Masalah lah. Kau biayai dia. So, kok dia bekerja? Subhanallah. Mohon sarannya Ustaz. Ya, saran anak, antum tanggung jawab dengan istri antum. Andai kata antum ingin dia kuliah, suruh dia kuliah, biayai kuliahnya. Subhanallah. Ya, izinkan dia kuliah jika tidak melanggar batasan-batasan agama. Jika memang dia kuliah pada tempat-tempat yang tidak melanggar kehormatan dia sebagai seorang wanita muslimah, tanggung jawablah. Ya. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Demikianlah kajian kita ikhwatul kiram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.